Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya tentunya bermanfaat buat semua sahabat Jundu. Pada kali ini Ana akan menceritakan sebuah kisah dari Bal'am ibnu Ba'urah, yaitu pemuka agama yang berwujud seperti anjing dalam Al-Quran. Luar biasa, Masya Allah. Seperti apa kisah ini? Dan tentu bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal'am bin Ba'urah sangat terkenal di dunia dan akhirat karena namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Bahkan bukan di Al-Quran aja, ada di dalam Taurat. Bal'am bin Ba'urah ini adalah penduduk negeri Yaman. Bal'am bin Ba'urah ini merupakan keturunan Nabi Lut bin Harun bin Hazar. Dan Bal'am bin Ba'urah ini pun merupakan ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Luar biasa, sahabat Jundu. Nah, sebagian ulama ini menyatakan bahwa Bal'am bin Ba'urah ini adalah seorang nabi. Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Katsir. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 175, yang artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepada ayat-ayat kami, yaitu pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan ini juga ada di dalam surah Al-A'raf ayat 176, yang artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalau diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya juga. Demikianlah itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ibnu Abbas dan ulama lainnya menyatakan bahwa Bal'am bin Ba'urah ini telah mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yaitu Ismul Azam, dan ia dapat melihat malaikat. Nih, dahsyat luar biasa Bal'am bin Ba'urah. Bisa melihat malaikat, bukan melihat jin lagi, bisa melihat malaikat. Nah, ketika Bal'am bin Ba'urah berdoa dengan nama-nama Allah yang Maha Agung, nah itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala yang ia minta. Pada saat Nabi Musa alaihissalam berada di Suriah, maka kaum Bal'am meminta kepadanya agar berdoa untuk dapat mengalahkan Nabi Musa dan kaumnya. Karena Nabi Musa datang untuk menghancurkan mereka tuh. Ya, tahu dah. Jadi sebelum dihancurin minta suruh Bal'am ini doain dah, hancurin dulu dah. Nah, tetapi ia menolak permintaan mereka itu. Mereka terus mendesak, didesak terus tuh. Padahal tahu nih Bal'am ini lawannya luar biasa, lawannya Nabi Musa alaihissalam. Masih rada jiper juga, tapi didesak terus sama kaumnya. Disanjung-sanjungin hingga akhirnya Bal'am menaiki kuda dan berangkat menemui Nabi Musa. Namun perlu diketahui sahabat juga, itu kuda yang dinaikin itu selalu terjatuh hingga ia pukul tuh kudanya. Bal'am pukul tuh kuda daripada kudanya itu. Nah, kudanya pun bisa ngomong dengan izin Allah Ta'ala, bisa ngomong, mau kemana kau? Tidakkah engkau melihat di hadapanku ada malaikat yang mendorongku sehingga aku terjatuh? Jadi kuda itu dijatuhin malaikat. Sebenarnya Bal'am bin Ba'urah ini tahu kalau di depannya ada malaikat. Karomanya dia ini bisa melihat malaikat. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian kuda ini ngomong lagi, apakah engkau hendak menuju Nabi Musa untuk mendoakan keburukan bagi mereka? Nah, Bal'am ini gak peduli nih kudanya ngomong apaan. Udah pokoknya lu ikutin gue, pokoknya ikutin terus. Naik, pacu ya kuda. Ia tetap pergi ke puncak bukit Husban. Nah, Bal'am melihat Nabi Musa dan pasukannya dari atas bukit itu dan mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya lidah Bal'am menjadi kaku sehingga lidahnya itu malah mendoakan kebalikan pada Nabi Musa dan mendoakan keburukan kepada kaumnya Bal'am sendiri. Nah, oleh sebab itu nih, kaumnya itu makin mencaci maki Bal'am. Akhirnya Bal'am meminta maaf kepada kaumnya dan menyatakan ini di luar kendalinya. Dia nggak tahu apa bahasanya apa ya, kesalahan teknis dah. Maaf, minta maaf, kesalahan teknis. Ya udah, akhirnya Bal'am berkata nih, sekarang lenyaplah bagiku kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ada yang tersisa kecuali tindakan makar dan tipu daya. Ini perkataan Bal'am. Nah, bukan yang bertobat nih, Bal'am malah memerintahkan kepada kaumnya untuk menghiasi wanita-wanita mereka
Pokoknya suruh dandan yang cakep-cakep tuh wanitanya dari kaumnya nih. Yang wanita suruh keluar-keluar yang cakep-cakep. Nah, masih budak. Nah, wanita itu dikirim pada pasukan Nabi Musa. Nah, menurutnya agar mereka melakukan perzinahan. Ketika pasukan Nabi Musa berzina, maka pasukan Nabi Musa ini akan kalah karena akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintar juga nih Bal'am. Tapi kepintarannya ini untuk sesuatu yang sesat. Kemudian setelah kaum wanita ini memasuki perkemahan pasukan Nabi Musa AS, maka ada tuh seorang terpesona bangkit nih, ya kan, terus memegang tangannya dan membawanya kepada Nabi Musa AS. Nah, orang itu berkata kepada Nabi Musa AS, aku yakin kamu akan mengatakan bahwa ini haram bagiku. Nih kata kaumnya Nabi Musa AS. Kemudian Nabi Musa ngomong lagi, bahasa gini, ya udah tahu haram lo ngapain kemari, bahasa gitu. Berkata Nabi Musa AS, benar, wanita ini diharamkan bagimu. Nah, kaumnya Nabi Musa AS nggak menolak nih. Demi Allah, untuk yang satu ini, aku tidak menaatimu wahai Musa. Kaumnya pengen enak-enakan yang perempuan yang dihiasin oleh Bal'am. Jadi serangan Bal'am ini, wanita suruh masuk di perkemahannya. Akhirnya, Allah pun mengirim tuh wabah penyakit kepada Bani Israel. Kena tuh penyakitnya. Allah alam penyakitnya model gimana. Kemudian salah satu dari kaum Nabi Musa AS yang bernama Fanhasas bin Al-Aizar bin Harun, yaitu pembantunya Nabi Musa AS, ini membunuh para pelaku zina tersebut. Kemudian Fanhasas berdoa, ya Allah, demikianlah yang kami lakukan terhadap orang yang mendurhakaimu. Kemudian penyakit wabah pun juga hilang dari mereka semua. Hilang dan tuh akhirnya lenyap semua. Dibunuh-bunuhin namanya Fanhasas nih bin Harun. Dahsyat luar biasa. Jadi jelas ya, penyakit wabah itu tuh merupakan azab dari Allah SWT karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, Allah kemudian mengubah tuh Bal'am bin Ba'urah yang sebelumnya manusia mulia yang hampir mencapai derajat kenabian, namun pada akhirnya ia berubah wujud menjadi seekor anjing dan ia mati sebagai anjing dengan lidah yang julur. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 176 sampai 177 itu berfirman, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir, amat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan kepada diri mereka sendiri mereka berbuat zalim. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan juga ini, barang siapa yang keluar dari kerangka ilmu dan petunjuk menuju kepada nafsu syahwat dirinya dan memperuntukkan hawa nafsunya, maka ia menyerupai anjing. Dan orang yang mendustakan ayat Allah pun juga sama, akan lebih buruk daripada perumpamaan seekor anjing. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Bal'am bin Ba'urah dijadikan anjing oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia menjadi ulama yang menjual ilmunya untuk mendapatkan dunia. Lantas gimana nih ulama sekarang? Kita tahu sendiri kan ulama sekarang, ya penuntut ilmu pada saat ini apa? Ya tujuannya hanya untuk memperoleh harta, jabatan, kehormatan, pujian. Ya, pada penjilat semua nih kekuasaan. Gimana nih? Apakah mereka semua adalah manusia sesungguhnya? Mungkin bisa jadi zahirnya aja manusia. Sebenarnya orang-orang yang sudah menjual ayat-ayat agama itu mereka sebenarnya jiwanya sudah menjadi anjing atau lebih buruk mungkin daripada itu. Dan kita nggak tahu dah nih gimana siksaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ngikutin jejak Bal'am bin Ba'urah ini, atau setengah orang yang ngikutin Bal'am bin Ba'urah nih. Maksudnya setengah jiwanya ada model kayak Bal'am bin Ba'urah. Maka hati-hati yang orang-orang yang suka menjual agama untuk dunia. Ini hati-hati, bisa jadi kita bisa jadi kayak Bal'am bin Ba'urah nih. Bal'am bin Ba'urah yang dikutuk oleh Allah Ta'ala menjadi seekor anjing. Sahabat Jundu dimanapun berada, dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah SWT agar tidak menjadi diri kita atau tidak menjadi bagian daripada Bal'am bin Ba'urah. Na'udzubillah min zalik. Sahabat Jundu dimanapun berada, Bal'am mengetahui Ismul A'zam sehingga doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT. Ini nih kuncian dari Bal'am bin Ba'urah. Beliau ini kalau berdoa selalu menggunakan Ismul A'zam. Nah, para ulama ini berbeda pendapat mengenai apa saja nama-nama Allah yang agung itu, yang ketika berdoa dengannya pasti dikabulkan doanya. Ismul A'zam itu diantaranya ada yang mengatakan La ilaha illallah lazimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. Ini biasa dipakai juga oleh Habibana Umar bin Hafiz bin Bakar bin Salim nih untuk diijazahkan kepada jamaah Majlisullah. Aneh inget banget nih, La ilaha illallah lazimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. Ini kalau kita berdoa dengan kalimat ini, insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT. Dan juga ada menyatakan doanya itu adalah seperti ini,
Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka. Dan juga ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama Anas bin Malik radhiyallahu an dan para sahabat-sahabat lainnya, beliau mendengar orang tersebut berdoa demikian. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, demi jiwaku yang berada di genggamannya, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung, yaitu Al-Ismul Azam. Jika hamba berdoa dengan Ismul Azam, Allah senantiasa mengabulkan doa-doanya. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Kemudian Muhammad Quraish Shihab dalam bukunya Menyikap Tabir Asmaul Husna menyebutkan yang masuk Ismul Azam adalah seluruh nama-nama Allah SWT. Jika berdoa dengannya, maka doanya juga akan dikabulkan. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dahsyat luar biasa, Masya Allah. Mungkin ini aja yang bisa Anda sampaikan kepada semua sahabat Jenuh, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah teladan buat kita semua dan menjadi rem dan hati-hati, dan jangan sampai kita seperti Bal'am bin Ba'urah yang menjual ayat-ayat Allah SWT untuk kepentingan dunia. Dan kisah ini pun juga Anda ambil dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 2. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua sahabat dulu, dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate-nya. Ana Ade Robi, salam di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.